Pemirsa Intens Investigasi, Fuji dan Verrell Bramasta kembali memamerkan momen so sweet mereka dengan main golf dan tenis bersama. Dan kebersamaan mereka ini makin menunjukkan kedekatan yang makin terjalin dan pastinya langsung membuat netizen heboh dan makin yakin untuk menjodohkan keduanya. Apalagi saat main golf belum lama ini, Verrell terlihat memegang tangan Fuji untuk membantunya mengayunkan stick golf dengan benar. Selain itu, Fuji juga memasang caption yang memajang foto berdua dengan Verrell saat main golf yang bertuliskan, "Berbuka dengan yang manis-manis." Lalu, apa maksud Fuji dengan tulisannya itu? Dan apa yang membuat Fuji dan Verrell makin terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka? Apakah benar hubungan mereka saat ini sudah selangkah lebih maju dan bukan lagi sekedar teman biasa? Dan benarkah juga ibunda Verrell, Venna Melinda, memberikan emoji love atas unggahan Fuji yang menunjukkan sedang main golf bersama Verrell? Apakah ini pertanda jika Venna sudah memberikan restunya atas hubungan ke depan sang anak dengan Fuji? Dan benarkah juga nenek Verrell sudah mempunyai feeling kalau Fuji memang perempuan yang selama ini dicari sang cucu? Benarkah juga jika Verrell sudah mengenalkan Fuji ke keluarga Verrell saat buka puasa bersama waktu itu? Pertanda keseriusan Verrell kepada Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selesai begitu saja perjodohan netizen antara Fuji dan Verrell Bramasta, dan yang ada makin terus berlanjut. Terlebih keduanya kini semakin terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka. Baru kemarin Verrell dan Fuji terlihat bermain golf dan tenis bersama. Keduanya bahkan mengunggah keseruan olahraga mereka melalui unggahan di sosial media pribadi masing-masing. Fuji mengunggah momen dirinya main golf bersama Verrell dengan caption "Berbukalah dengan yang manis-manis". Tak hanya itu, momen kedekatannya mereka juga terlihat saat Verrell menyentuh tangan Fuji ketika bermain golf. Ya, sepertinya untuk main golf, Verrell lebih mahir dari Fuji, karena itu ia memberikan arahan main golf yang benar kepada Fuji. Tampak saat itu, keduanya seperti pasangan yang serasi. Fuji tampil chic dengan baju putih dan rok mini pinknya, sedangkan Verrell yang selalu on point dalam berbusana ini juga tampak sporty, elegan dengan kaos motif dan celana putihnya. Hal ini pun makin membuat netizen gemas dengan keduanya. Ditambah lagi, Venna Melinda juga terlihat mengomentari postingan Fuji tersebut dengan memberikan emoji love yang menunjukkan ia suka Verrell dan Fuji main golf bersama. Dan lebih dari itu, bisa jadi tanda dari Venna kalau ia sebenarnya sudah memberi restu atas hubungan anaknya dengan Fuji. Sementara itu, jika ditemui awak media beberapa hari lalu dan disinggung soal hubungannya dengan Verrell yang makin dekat, Fuji pun memilih untuk tidak meresponnya. Bahkan ia berkilah dengan menyebut wajahnya yang lagi tak bagus disorot kamera, hingga ia yang saat itu sudah berada di dalam mobil dan memakai kacamata hitam langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya.
Dan termasuk saat disinggung soal tanggapannya usai bertemu keluarga Ferrell saat buka puasa bersama saat itu, Fuji juga memilih diam 1000 bahasa. Apakah Fuji masih menunggu waktu yang tepat untuk menanggapi hubungannya dengan Ferrell saat ini? Atau Fuji masih menunggu kepastian dari Ferrell agar ia sendiri bisa mengetahui sebagai apa dirinya di hati Ferrell? Kejelasan dong, status dengan Vera seperti apa sih? Sudah dekat banget, Ji. Sering makan bareng. Ji, komennya sedikit. Bagus kok, bagus. Ini Bang Ji kemarin mungkin. Sedikit saja Muji, kemarin bertemu keluarga Vera mungkin. Di sisi lain, pertemuan Fuji dengan keluarga Ferrell saat buka puasa bersama di sebuah gedung mewah di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu ternyata sudah mampu memberikan perasaan yakin dari Oma Ferrell, Nimade Ayu Rahmawati, atau kerap disapa Nia. Ya, ditemui tim Intens Investigasi secara eksklusif beberapa hari lalu, Oma Ferrell mengaku meski pertemuan saat itu bisa dibilang singkat, tapi ia sudah yakin bahwa dirinya sudah ada feeling dengan Fuji. Perasaan ini menurut Niang terasa karena respon dari anaknya sendiri, Vena Melinda, yang sangat hangat kepada Fuji. Karena sebelumnya menurut Niang, Vena belum pernah terlihat senyaman dan sebahagia ini menyambut teman dekat atau perempuan yang diajak dan dikenalkan oleh Ferrell ke dirinya. Karena itu, sang oma pun akan memberikan dukungannya untuk hubungan Ferrell dengan Fuji. Apalagi sang oma tahu persis jika Ferrell memang suka dengan tipe perempuan yang mungil dan lincah dan semuanya ada di Fuji. Kalau Niang lihatnya ya dari pandangannya saya sebagai nenek, ya, sifat-sifat artinya apa yang ada di Fuji itu yang didambakan Ferrell kalau menurut saya gitu. Karena saya lihat sejarahnya juga sih. Bagaimana ya, saya tahu cucu saya senangnya seperti apa gitu. Nah, itu kan Fuji kelihatan sabar. Segala apapun ikhlas. Nah, makanya itu seneng liatnya. Jadi Ferrell pun dia kan udah dewasa ya, tentunya kan Ferrell yang lebih tahu karena sering jalan semua lebih baik. Kita dari luar punya feeling aja. Oh iya seperti ini ya, kita dukung aja selama Ferrell bahagia dengan jalan sama Fuji. Mudah-mudahan semua nanti restunya yang di atas. Ya itu tadi yang saya bilang kan, sukanya kan Ferrell tuh orangnya yang kalau dilihat-lihat ya senangnya yang mungil, terus lincah. Nah semua itu ada di situ di Fuji, makanya kan dia nyaman. Kan kelihatan nyaman ya di situ kelihatan memang Fuji itu apa yang diinginkan Ferrell itu ada di Fuji. Udah cuman nggak berani mendului, jadi biar aja kita lihat seperti Ferrell, kita doakan, kita cuma meminta gitu, mudah-mudahan gitu. Tapi Niang yakin ada feeling. Berarti memang Ada feeling. apa tuh nih yang Udah rahasia, nanti nggak berani ngomong. berarti hanya Tuhan yang tahu ya? Hanya hati ini. Wah seneng banget ya. Ya amin asukara. Semoga semua jalannya bagus. Jadi Niang sih udah sering lihat ya, kemarin kan dibawa ke DPR juga, terus sering bareng gitu. Cuman nggak nyangka bilang kalau nanti kita bukber sama Fuji mah. Ferrell bilang sama mamanya gitu. Oh ya udah kita ketemuan terus ke itu bukber kan.
ya seneng aja lihat Feral happy. Jadi Niang sama mamanya juga ikut happy. Di samping itu, Oma Feral juga mengungkapkan kesan pertamanya melihat Fuji. Menurutnya, Fuji terlihat cantik dan bisa menjadi dirinya sendiri dan apa adanya, sehingga bisa membuat orang sekitarnya juga merasa senang bertemu dengannya. Tak hanya itu, Oma Feral juga mengakui bahwa Bunda Vena sebelumnya pernah menyebut bahwa Feral sendiri jarang mengenalkan teman perempuannya kepada ibunya. Menurutnya, jika cucunya Feral sudah mengenalkan seorang perempuan kepada ibunya, artinya seperti sudah menunjukkan tanda keseriusan Feral terhadap perempuan yang sudah dikenalkannya itu. Sedangkan untuk urusan jodoh, biarlah Feral yang mengaturnya sendiri karena sang cucu yang sudah dewasa. Yes, pas pertama lihat ya seneng sih, anaknya kan cantik ya. Terus lucu gitu loh. Jadi bawaannya tuh kita jadi seneng gitu. Ya seperti apa adanya. Itu tadi Vera kan memang jarang ya bawa temen cewek dikenalin sama mamahnya gitu, jarang gitu. Ya itu kalau sampai Feral bilang, ayo Ma kita bukber, saya ngajak ini gitu. Ternyata mau ngajak Fuji, berarti mudah-mudahan ya, Feral kan emang udah waktunya, teman-temannya udah pada berkeluarga. Mudah-mudahan emang Feral ada perhatian gitu. Jadi ya kita ikut senang, cuman kita sering lihat jalan sama Fuji. Ya ini biasanya kalau kan Feral itu jarang untuk terbuka, mungkin sibuk ya, sibuk juga. Jadi kita mengerti gitu. Pasti nanti dia akan cerita sendiri. Nah itu waktu bukber itu langsung dia bilang, nah itu kita serahkan sama Feral. Nah, itu kita serahkan sama Feral. Nanti gimana biasanya Feral yang ngatur sendiri. Kan dia udah dewasa ya. Kalau memang iya, kalau Niang mas seneng banget. Gitu. Ya, mengejutkan, Nenek Feral Bramasta mengaku yakin ada feeling bahwa Fuji adalah perempuan yang dicari Feral. Lantas benarkah ayah Fuji, Haji Faisal, juga memberikan dukungannya atas hubungan putri bungsunya dengan Feral? Dan benarkah juga Haji Faisal sampai acungkan jempol untuk Feral karena sudah berani kenalkan Fuji ke keluarganya yang dianggapnya sebagai sikap laki-laki yang gentleman. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, satu persatu keluarga baik dari pihak Feral dan juga Fuji memberikan komentar mereka terhadap hubungan Fuji dan Feral saat ini. Terlebih usai langkah Feral yang dengan sigap dan berani memperkenalkan Fuji kepada keluarga besarnya. Dan hal ini seolah menunjukkan bahwa yang awalnya hanya sekedar teman biasa dan dijodoh-jodohkan netizen, tapi tampaknya menjadi bukti bahwa apa yang terjalin antara mereka bukan sekedar angin lalu atau demi kepentingan konten saja. Dan sebagai sikap laki-laki dewasa, Feral ingin menunjukkan kebersamaannya dengan Fuji telah memberi nilai lebih dalam hidupnya hingga ia membawa dan mengenalkan Fuji pada keluarganya pada momen buka puasa saat itu. Dan hal ini juga mendapat tanggapan dari Haji Faisal, ayah Fuji. Sebagai seorang ayah, Haji Faisal menilai bahwa langkah Feral yang membawa Fuji kepada keluarganya atau telah melibatkan keluarga untuk meminta tanggapan itu sekaligus menunjukkan kualitas diri Feral sebagai laki-laki yang baik. Mengingat kini dirinya memang sebagai seorang pemimpin. Dan pastinya langkah yang diambil Feral tersebut sudah dipikirkannya matang-matang dan bukan hanya langkah sesaat saja.
Kalau saya melihatnya si Puji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya, saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allah alam lah, tentu berpulangnya kepada Farel ya. Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya, karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin, dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia, bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya ya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia tentu berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Selain itu, menurut Haji Faisal, ia akan menyerahkan semua usaha Farel kepada Tuhan, bagaimana hasilnya. Ia pun juga menyebut tidak ingin terlalu percaya diri. Sebagai ayah, Haji Faisal juga mengaku tengah mempelajari situasi anaknya dan Farel saat ini, sehingga ia menyebut tidak terlalu ugal-ugalan untuk lanjut mengundang Farel buka puasa bersama keluarga Fuji. Ia pun melanjutkan, apa yang kini diusahakan dan dijalankan oleh anaknya dan Farel merupakan hal positif. Hingga kelanjutannya ia menyerahkan kepada Fuji, Farel, dan kehendak Tuhan. Ia juga mengaku bahwa jenjang hubungan Fuji menurutnya masih jauh. Dan ia juga tidak berandai-andai. Namun jika Fuji sudah menemukan sosok yang menurutnya nyaman dan cocok, Haji Faisal pun mendukung hal baik yang dilakukan anaknya. Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari ya. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Ya, sejauh ini kan belum ada kita berpikiran ke situ. Tentu si Farel dengan pertemuan kemarin dengan bersama keluarganya tentu tidaklah serta-merta istilahnya ya sembrono aja, tentu tidak. Artinya dengan ugal-ugalan tentu tidak. Dia tentu mempelajari dulu situasi dan kondisinya. Tentu semua itu kan artinya pertemuan kemarin akan menjadi tolak ukur lah bagi si Farel menurut saya. Nah, semuanya itu tentu tergantung kepada Farel dan Tuhan yang kuasa. Bagi saya sih. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Hanya sisanya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya.
Teman-teman, ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua. Kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai. Karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, artinya si Puji umur sekian bagi saya, anak saya sekarang kan masuk 22 atau 22 lah ya. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, enggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan. Tapi selama itu baik, dukung aja ya Pak Haji. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.